Yesus yang baik, terima kasih karena Kau sudah memelihara kami, menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan Kau sudah memberikan kesehatan kepada kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersyafaat bagi Engkau Tuhan, terima berkati pembicara kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai pembicara yang ada Tuhan untuk memberkati kami, bahkan urapi, sertai, dan biarlah firman yang disampaikan dapat menguatkan kami Tuhan. Berkati juga Gembala Sidang, bahkan para hamba-hamba Tuhan, bahkan Gembala Rayon, cabang, biarlah Engkau memberkati, biarlah Engkau memelihara mereka semua Tuhan. Bahkan jemaat GB Menteng, biarlah Engkau juga memelihara, memberi kesehatan dan kekuatan Tuhan. Bahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah Engkau juga Tuhan memberkati, biarlah Engkau pulihkan bangsa negara kami Tuhan, agar bangsa kami terhindar dari segala mara bahaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya kami mau bersorak bagi Engkau dan memuliakan nama-Mu lebih lagi, dan nama-Mu disenangkan dan ditinggikan Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua yang bersuka cita katakan amin. Mari kita lebih lagi memuliakan Tuhan, memuji Dia. Haleluya. Biar api kemuliaan Tuhan melanda umat-Nya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umat-Nya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi paginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kami bersuka cita. Api kemuliaan-Nya melawat kami. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umat-Nya. Gereja Tuhan bersatu kini. Ayo bersiap bersama. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa api kemuliaan. api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia Bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja. api kemuliaan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Lagi api kemuliaan. api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api
kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, Segala raja, segala raja, segala raja. Yo, lebih lagi kembali bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang mau bersorak-sorai katakan amin. bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penerus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. masuk hadiratnya. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Yes Tuhan. Serukan haleluya. Yang di rumah jemaat Tuhan bersorak-sorai bersukacita, amin. Tuhan tempat perlindungan kami, Tuhan tempat kekuatan kami. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan. Semua katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Bacaan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh
Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkan aku. Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan.
Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat. Bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu memuji menyembah-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasih-Ku memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila kau pandang ke langit Tuhan, bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran
Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasih-Ku memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasih-Ku memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau, oh Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan Di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu. Ini sembah kami Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasih-Ku memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Bila ku pandang bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau memilih kami Tuhan. Kau pilih dan kasih-Ku memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. betapa mulianya Engkau Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Oh, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau dimuliakan Tuhan. Kami sembahkan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau layak disembah. Syaralabarabo. Haleluya. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu, Yesus Tuhan. Syaralabarabo. Sungguh Kau yang layak Tuhan. Engkau dimuliakan dari bumi ini Tuhan.
saja yang ajaib, Engkau saja yang mulia. Oh haleluya. Lebih lagi. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari katakan haleluya. Kami mau lebih lagi, ku sembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. haleluya, haleluya. Haleluya, 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 lebih lagi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Dia, katakan Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggi. seruan kami haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Dengan segenap hati kami Tuhan, haleluya. Kau Allah
yang besar. Haleluya. Oh, kau mulia. Napamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Serukan namamu, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, Engkau tahu kami laparkan firman-Mu. Engkau yang bisa memberikan mana dari surga. Itu yang kami perlu Tuhan. Makanan jasmani mengenyangkan tubuh saja Tuhan, tapi makanan dari Engkau itu membuat kami hidup. Terima kasih, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan merenungkan beberapa ayat dari firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang Elia. Mungkin ini kisah terakhir dari firman Tuhan mengenai hambanya yang mengalami isolasi karena terancam oleh bahaya. Kita lihat di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuberikan untuk memberi makan engkau di sana. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan katakan ini Elia, nabi yang luar biasa. Yang kita kenal dia nabi yang menurunkan api dari surga berkali-kali. Yang tidak mati, belum mati. Karena dia terangkat ke surga di atas kereta berapi yang Tuhan kirimkan untuk menjemput dia. Suatu hari dia berkata kepada Raja Ahab yang jahat, ya, tidak akan ada hujan sebelum aku katakan kembali hujan turun. Kemudian Elia pergi ke sungai Kerit karena tentu saja dia harus lari dari Ahab, pasti Ahab membenci dia. Kalau kita belajar background dari Elia ini Bapak Ibu sekalian, di firman Tuhan hanya dikatakan bahwa Elia orang Tisbe Gilead. Ya, tidak ada yang tahu siapa orang tuanya, siapa keluarganya. Ya. Ini berbicara kepada kita bahwa Tuhan bisa pakai semua orang terlepas dari apapun background seseorang tersebut. Elia salah satu dari hamba-hamba Tuhan yang latar belakangnya tidak jelas. Tapi dipakai sangat luar biasa. Dan suatu hari setelah dia mengatakan itu dia harus mengisolasi dirinya. Karena dia mendapat ancaman tentu saja dari kerajaan Israel yang diperintah oleh Raja Ahab. Dan dia pergi ke sungai Kerit. Dan di sana dikatakan ada burung gagak yang memberi dia makanan. Dan kemudian juga dia boleh minum dari air tersebut. Dia berapa kali mengalami isolasi, dia kemudian pergi juga, kalau kita tahu ceritanya, dia pergi ke Sarfat. Dan kemudian ketika Izebel mengancam dia, dia pergi ke Gunung Horeb, ke Gunung Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari Elia ini? Yang jelas isolasi justru membuat Elia menjadi nabi yang besar. Semua karya dia yang luar biasa dimulai dari kisah dia pergi ke
Sungai Kerit. Bapak Ibu sekalian, ini artinya Bapak Ibu adalah penghiburan bagi kita semua. Kalau kita semua mengalami isolasi, mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin kehilangan kesempatan bisnis yang tertunda sampai tidak tahu sampai kapanpun. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bahwa engkau sebagai anak-anak Allah, Tuhan pertama cukupkan, kedua Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan itu semua mulai dari situasi yang sulit dulu, tidak apa-apa. Ya. Situasi yang sulit dibalik itu ada situasi yang luar biasa. Tapi yang jelas ketika kita dalam isolasi, ketika kita harus pergi dari ancaman penyakit. Ya. Kalau Elia dari Raja Ahab, Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang pertama adalah untuk kebutuhan. Untuk Ahab tentu saja untuk makan minumnya. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Untuk kebutuhanmu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita dibawa ke dalam situasi sehingga kita berharap kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Tapi bukan terserah atau menyerah. Ada bedanya. Berserah itu artinya kita secara aktif minta pertolongan Tuhan. Kalau terserah atau menyerah, itu kita sudah apatis, kita sudah tawar hati, kita sudah kehilangan semangat karena kita merasa kalah dari situasi yang kita alami ini. Bapak Ibu sekalian, beda, terserah, menyerah, beda dengan berserah. Kalau berserah artinya dalam ketidakberdayaan kita mengandalkan Tuhan yang maha daya, maha luar biasa, maha mampu dalam melakukan sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan bagi kita. Beda berserah dengan terserah. Kalau kita katakan Mazmur 23 misalkan. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita berserah Bapak Ibu sekalian, percayalah. Pasti Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Karena Mazmur 23 mengatakan demikian. Tapi satu yang kita harus belajar. Berserah itu juga berarti menyerahkan kepada Tuhan untuk cara dia mencukupi kebutuhan kita. Elia berserah artinya ketika Tuhan suruh ke Sungai Kerit, dia harus pergi ke Sungai Kerit. Karena pada saat itu Tuhan paling tahu di mana dia bisa makan daging, makan roti dan minum air. Dan tidak kekurangan, yaitu di Sungai Kerit. Secara akal sehat mungkin tidak masuk akal. Tetapi Tuhan paling tahu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita tidak bisa mencerna cara berpikir Tuhan. Tapi kalau kita berserah, kita taat saja dan percaya. Karena Tuhan janjikan dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan memberi hidup yang berkelimpahan. Caranya itu urusan Tuhan. Kadang-kadang kita mau mencampuri. Nah itu salah. Kalau Tuhan janji, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Pasti dia cukupi. Tapi caranya mungkin bukan seperti yang kita pikir. Mungkin bukan seperti yang kita maui. Ya. Jadi kalau berserah, percaya saja. Tapi caranya juga harus percaya saja. Haleluya. Kalau kita lihat kisah Elia, cara-caranya unik sekali. Yang pertama dia ke Sungai Kerit, kemudian dia disuruh ke Janda Sarfat. Haleluya. Berserah. Ya. Berserah juga artinya Bapak Ibu sekalian, kita jangan terlalu memikirkan sampai stres. Kalau kita lihat Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalau dilihat ayat sebelumnya, pakaian, bagaimana makan kita, itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, firman Tuhan katakan. Dia cari dulu caranya bagaimana. Ya. Kalau Tuhan Yesus katakan
terbalik urutannya. Kamu cari Tuhan dulu. Kalau engkau mencari Tuhan, maka yang lain itu gak usah khawatir. Tuhan yang menyediakan. Dengan cara apa? Dengan cara Dia yang tidak masuk akal. Ya, berapa waktu ini saya banyak mencerita, banyak ibu-ibu, bahkan rekan kita yang jualan makanan secara online, penghasilannya puluhan juta, ada yang memberikan sharing seperti itu. Yang justru ketika tidak ada lockdown tidak mendapat penghasilan seperti itu. Karena mengandalkan penghasilan yang lain. Tapi pada lockdown dia membuat roti, membuat makanan-makanan. Penghasilannya, permintaannya luar biasa. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan tahu dia membutuhkan itu semua. Ya. Haleluya. Kita baca yang kedua adalah, ya, pertama dalam isolasi Elia bergantung kepada Tuhan untuk kebutuhan dia. Kita juga harus demikian. Yang kedua, kita harus peka akan tuntunan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan di 1 Raja-Raja 17 ayat 8, rupanya suatu waktu mungkin burungnya, sungainya sudah jadi kering dan burungnya sudah tidak bisa kirim lagi roti dan daging. Di ayat 8 dari 1 Raja-Raja 17 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kalau Elia diam saja di sungai itu, mana nih, mungkin sebentar lagi burungnya akan datang lagi. Dia bisa mati kekurusan, Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan yang paling tahu waktu yang tepat dan tempat yang tepat untuk memberkati kita. Sebab itu kita harus peka dan dengar tuntunan Dia. Dan saya yakin mendengar suara Tuhan itu tidak seperti harus susah payah. Ya, harus orangnya punya kerohanian yang super luar biasa. Yang dibutuhkan bukan kerohanian yang tinggi sekali, tapi kesederhanaan dan hati seperti seorang anak kecil. Karena Tuhan Yesus bilang, domba-dombaku mengenal suaraku, suara gembalanya. Jadi ketika kita menjadi domba-dombanya Allah, anak-anaknya Allah, secara otomatis kita bisa bedakan suara Dia. Haleluya, amin. Ya. Mungkin suara kecil di sini, suara hati, ya. Mungkin ada baca ayat firman Tuhan, kemudian mendapatkan sesuatu yang di situ yang mengkonfirmasi apa sebetulnya yang harus kita putuskan untuk suatu persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, kita harus presis. Jangan salah, jangan dengan pikiran kita sendiri. Saya nggak tahu, Elia ini mungkin pikir ke Sarfat dikirim mungkin ada janda kaya. Ya. Yang menyediakan makanan itu dia. Begitu dia sampai di kota Sarfat, loh, yang ditemuin bukan janda kaya, janda yang miskin. Punya satu anak dan dia mau makan, habis makan katanya mati saja karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Aduh, Bapak Ibu sekalian, kalau orang lain mungkin putar balik, salah dengar ini kayaknya. Salah tuntunan Tuhan, ini saya dikirim kepada orang yang kesusahan. Tapi kita tahu ceritanya, justru karena dia bertemu dengan janda ini, dua-duanya hidupnya terpelihara. Dia terpelihara, janda dan anaknya ini juga terpelihara, karena minyak dan tepungnya tidak habis. Dua-duanya diberkati. Ya. Tapi kalau waktu itu dia cari janda orang yang kaya, mungkin janda yang kayanya juga melihat nabi yang bajunya compang-camping justru diusir keluar. Bapak Ibu sekalian, cara pandang kita itu untuk mendengar suara tuntunan juga harus dirubah. Ya. Untung Elia ngerti, sekalipun janda miskin nggak tahu nih, tapi Tuhan sudah bilang suruh pergi, ada janda yang akan memenuhi kebutuhanmu. Pergi ke Sarfat, hanya itu janda yang dia temuin. Bapak Ibu sekalian, Roma 12 ayat 2 mengatakan berubahlah, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu
supaya kita bisa bedakan. Ya. Mana kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Dan ini ada 3 perubahan yang harus terjadi supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi yang pertama berubah adalah budi kita, cara berpikir kita. Kalau Elia berpikir apa yang dilihat matang, ya dia lihat-lihat, aduh janda ini miskin dan susah, salah ini kayaknya. Bukan ini yang Tuhan kirim untuk mencukupi kebutuhan kita. Bapak Ibu, ketika kita sedang bisnis, kita sedang bekerja, ketika kita melakukan usaha, mungkin dengan mata kita pikir, aduh ini salah ini. Tapi kalau Bapak Ibu pagi-pagi berdoa dapat tuntunan, ya, jangan gampang-gampang putus seperti itu, putuskan seperti itu ya. Karena yang kita lihat dengan mata kita itu bisa saja mengecewakan kita. Sebaliknya yang menurut kita tidak baik, itu justru yang disediakan Tuhan bagi kita. Akal budi kita, perbarui akal budimu, baru berubah diri kita. Ya, kelakuan kita berubah. Baru pengambilan keputusan kita yang berubah. Sehingga kita tahu mana yang kehendak Allah, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Artinya ada yang baik, tapi belum tentu sempurna. Ada yang berkenan kepada Allah. Tuhan mungkin tidak marah, tapi itu bukan yang terbaik. Itu bukan yang sempurna. Ya. Minta yang sempurna dari Tuhan. Karena yang Tuhan sediakan sempurna itu pasti the best. Yang terbaik untuk kita. Amin. Berubah dengan akal budimu. Berubah kelakuan kita. Cara berpikir kita. Berubah cara kita mengambil keputusan. Itu melalui firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Elia mengerti prinsip itu. Bapak Ibu sekalian, dia ngerti, dia harus ikuti. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, kitab Yakobus katakan ada 4 hikmat. Ketika pikiran datang kepada kita Bapak Ibu sekalian, ada 4 jenis. Ya. Hikmat yang dari dunia, ya, apa yang semua dunia bilang, oh kita gak boleh begini, kita boleh begitu. Ya. Sudah suap saja, memang harus disuap. Dunia itu artinya apa yang semua orang bilang di sekeliling kita. Lalu ada hikmat yang menuruti nafsu manusia. Kalau kita tamak, kalau kita serakah, maka ketika ada pilihan kita ambil pilihan yang paling menguntungkan kita walaupun itu mungkin merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga hikmat dari iblis. Ada tuntunan yang iblis sebenarnya bisikkan. Seperti Yudas Iskariot untuk berapa keping uang perak. Ya, dibisikin, udah jual saja Tuhanmu. Ternyata tidak benar dia jadi raja. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, baru ada hikmat yang dari atas. Nah, hikmat yang dari atas itu adalah hikmat dari surga, hikmat dari firman Tuhan. Itu yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian. Untuk kita bisa membedakan itu, kita harus berubah pelan-pelan melalui firman Tuhan. Sehingga kita mengerti. Ya, kita bertumbuh secara rohani, kita semakin mengerti. Mana sebetulnya hikmat dari atas. Bukan hikmat yang ditawarkan di sekeliling kita. Hikmat yang dari daging kita. Atau apalagi hati-hati. Hikmat yang dibisikkan iblis supaya kita masuk ke jurang. Kelihatan jalannya lurus tapi ujungnya menuju maut. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga dan yang terakhir adalah setelah itu semua selesai, barulah Tuhan suruh dia bertemu dengan Ahab. Lalu kita tahu dia melakukan mujizat. Dia tantang nabi-nabi Baal 450 orang. Ayo kamu kasih persembahan. Potong sapi sana, saya potong sapi, doakan. Gak ada api yang membakar korban yang dipersembahkan oleh nabi-nabi Baal. Tapi ketika gilirannya Elia, kalau perlu kasih air, ya semakin susah kan. Tapi begitu selesai dikasih air, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirimkan api dan dibakar habis. Orang Israel kaget. Dan ketika dia bilang bunuhi nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal itu semua dibunuh Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Nabi yang
Ngeri sekali. Dia bilang hujan berhenti. Dia bilang hujan turun. Ya. Suatu hari anaknya Ahazia mau kejar dia, kirim perwira bersama 50 pasukan. Dia bilang, kalau saya nabi Tuhan ada api turun dari atas membakar, habis. Dikirim lagi, habis dibakar. Baru perwira yang ketiga minta ampun sehingga dia tidak terbakar. Dan nabi ini satu-satunya orang atau hamba Tuhan yang dijemput Tuhan pakai kuda berapi. Kitab Wahyu mengatakan ada orang yang dikirim Tuhan di akhir zaman ini. Salah satunya banyak para penafsir mengatakan itu Nabi Elia yang dikirim. Bapak Ibu sekalian, dia nabi yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, setiap mujizat yang dilakukan, setiap mujizat yang Tuhan akan lakukan melalui hidupmu dan hidup saya Bapak Ibu sekalian. Setelah isolasi, setelah kita belajar berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, setelah kita belajar untuk mendengar tuntunan-tuntunannya, setelah kita belajar untuk secara presisi ikuti tuntunan Tuhan. Kita hanya bisa belajar itu ketika kita mengalami situasi yang sulit seperti yang dialami oleh Elia dan yang dialami oleh kita hari-hari ini Bapak Ibu sekalian. Itu semua, di balik itu semua ada pekerjaan besar yang Tuhan sediakan. Ketika Yusuf di penjara, Tuhan siapkan dia untuk memimpin Mesir. Dan juga dengan jabatan dia bisa membawa bangsa dia supaya diselamatkan dari masa kekeringan 7 tahun. Ketika Gideon mengikuti panggilan Allah, dia membebaskan orang Israel dari orang Midian. Ketika kita mengalami ini semua Bapak Ibu sekalian, Tuhan siapkan sesuatu yang besar. Tapi jangan lupa, mujizat bukan untuk self glorification. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan memakai Tuhan seperti lampu Aladin. Kita gosok lampu Aladin lalu jinnya keluar lalu minta apa saja maka dikasih. Kita sedang memanfaatkan Tuhan. Bukan, Tuhan yang harus memanfaatkan kita. Tuhan melakukan mujizat melalui hidup kita. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di seluruh hidup kita, di sekeliling kita. Bukan untuk memuliakan diri kita. Tapi Tuhan yang dimuliakan. Dari semua mujizat yang Elia lakukan, itu semua untuk membawa orang Israel berbalik dari menyembah berhala, menyembah Baal, berbalik kembali kepada menyembah Tuhan mereka, Allah Yehova. Itu tujuan. Kalau Bapak Ibu dan saya dipakai luar biasa dalam bisnis pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, bukan untuk membuat kita semakin sombong, semakin gila hormat, tetapi kita tahu dengan usaha saya, dengan pekerjaan, dengan jabatan ini, Tuhan mau pakai saya. Mungkin di kantormu, mungkin di pabrikmu, mungkin di tempat engkau melakukan usaha. Tuhan pasti berbicara. Tapi tidak membuat kita menjadi sombong. Karena ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, mungkin masih ingat, adalah merubah air menjadi anggur. Itu untuk membuat orang yang sedang pesta pernikahan itu happy. Dia melakukan mujizat untuk membuat happy orang lain. Membuat orang yang sedang kesulitan dalam pesta pernikahannya menjadi happy karena ada jalan keluar. Air menjadi anggur. Itu jadi teladan bagi kita. Tidak ada mujizat yang untuk menyombongkan diri. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita bisa dipercaya dengan hal yang kecil, maka Tuhan bisa percayakan lagi hal-hal yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, Elia mendatangkan api di dalam korban yang dia lakukan. Tidak berhenti di situ, dia menurunkan hujan. Haleluya. Makin banyak bisa dipercaya, makin Tuhan lakukan yang lebih hebat lagi. Jangan sampai kita berhenti suatu titik sehingga kita justru harus kehilangan segala sesuatu. Karena kita tidak mengerti. Absalom adalah salah satu orang yang dalam kitab firman Tuhan. Dia mengalami isolasi juga karena dia dibuang, karena dia membunuh kakaknya.
Mungkin dia punya alasan yang benar untuk membunuh kakaknya yang mencemari adik perempuannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, isolasi bisa membuat orang semakin kuat, semakin dahsyat. Seperti Gideon, seperti Daud, seperti Elia yang luar biasa. Tapi bisa juga menjadi orang yang pahit seperti Absalom yang punya dendam. Tapi hidupnya menjadi binasa. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, jangan lepaskan harapanmu. Kalau engkau sedang mengalami situasi yang berat karena pandemi ini, di balik ini semua, asal kita lulus dalam semua proses, engkau akan dipercaya dengan hal yang luar biasa. Karena sudah terbukti Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu dan saya tetap memegang iman kita. Tidak lepas kepercayaan kita, tidak meninggalkan pengharapan kita. Kita pegang janji Tuhan, kita tetap happy, kita tetap smiling, kita tetap tersenyum, kita tidak mutung kata orang Sulawesi, tidak mukanya kayak pepaya ya, tapi kayak semangka. Haleluya. Kalau kita tetap lakukan itu, Bapak Ibu sekalian, Tuhan pikir, oh anakku ini udah siap untuk kupakai besar, karena dia dalam situasi yang susah terbukti tetap menjadi orang yang kuat. Dia bisa mengalami hal-hal yang lebih lagi kupercayakan kepadanya. Haleluya, itulah Bapak Ibu dan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami percaya di balik segala sesuatu ini ada kebaikan yang Kau sediakan. Ajar kami semua dalam masa isolasi ini untuk berserah kepada Engkau. Mempercayakan Engkau untuk mencukupi kebutuhan kami. Membuka jalan-jalan yang kami perlukan. Dan ajar kami Tuhan membuka telinga kami, karena tuntunan-Mu itu yang paling pas, paling hebat, paling tidak salah Tuhan. Ajar kami. Kami tahu kami bisa mendengar suara-Mu. Engkau tahu cara yang paling pas untuk berbicara kepada kami. Tapi berikan kami hati yang lapang. Dan kalau Engkau lakukan mujizat dalam hidup kami janji untuk tidak mencuri kemuliaan. Kami akan kembalikan seluruh kemuliaan hanya milik Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami semua diberkati. Amin. Jemaat dan kasih Tuhan, mungkin adalah minggu pertama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk mengenang apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus datang dengan hati yang bersih. Mari kita bereskan hati kita. Kalau ada sesuatu yang masih mengganjal antara engkau dengan orang lain, antara engkau dengan Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni kami, bersihkan hati kami Tuhan. Sebab kami mau datang dan mengingat apa yang Kau lakukan di kayu salib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan sukacita untuk makan roti dan minum anggur perjamuan kudus ini di dalam nama Yesus. Amin. Angkat roti tinggi-tinggi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dalam nama Yesus. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa.
Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menebus dosa kami. Engkau mengampuni kami. Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih untuk segala sesuatu Tuhan. Yang Kau tidak pernah tidak mencukupi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Kiranya setiap kita semua sehat dan selalu bersukacita dalam Tuhan. Mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Miki dan keluarga, Bapak Charles Sitorus, dan Bapak Wakil Gembala sekeluarga, serta jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online GBI Menteng hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut pengumuman sepekan GBI Menteng. Mengajak jemaat Tuhan untuk terus mengambil bagian dalam pujian, penyembahan, dan doa bagi Indonesia. Dalam ibadah Healing Worship for Indonesia, setiap Rabu pukul 19 via WhatsApp Group. Mari bergabung, bertumbuh, dan digembalakan dalam Care Group. Berikut Care Group GBI Menteng. Care Group Anak atau Gereja Anak dapat menghubungi Kak Dewi, dan Care Group Junior Church dapat menghubungi Kak Arta. Dan untuk anak muda, Care Group Dewasa Muda dapat menghubungi Kak John. Serta mengajak bagi Bapak dan Ibu yang sudah berkeluarga untuk bergabung dalam Care Group Nusantara setiap hari Jumat pukul 19.00. Care Group diadakan via Zoom. Kak Elvita. Kak Elvita. Iya, Nak. Kak Elvita. Iya, Nak. Kak Elvita. Ya. Lagi ngapain? Ini biasa beres-beres. Ingat kan Sabtu pagi? Sabtu pagi. Iya. Ingat dong. Karena Sabtu pagi itu kan Sabtu yang aku nanti-nantikan. Karena aku suka sekali ikut wafar. Karena kalau kita wafar itu kita bisa bersama-sama dalam penyembahan pujian. Apalagi saat-saat seperti ini, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul sekali. Tinggalkan sejenak pekerjaan ini. Ayo kita wafar. Kita bersama-sama bergabung dalam ibadah Worship Fajar Online setiap Sabtu pagi pukul 4.30 via WhatsApp Group. Ibadah Minggu GBI Menteng, Minggu 13 Juni 2020, masih diadakan dengan ibadah online. Kata bijak minggu ini, Setiap usaha dan karyamu hari ini bawalah dalam doa, agar Tuhan menyempurnakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita ibadah dari rumah, kita tidak dilarang untuk memberi kepada Tuhan. Tuhan sangat berkenan kepada orang yang memberi dengan sukacita. Sebab itu Bapak Ibu boleh mengirim melalui akun yang tertera di layar. Izinkan saya berdoa. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu memberi karena mengasihi Engkau Tuhan. Sebab itu Engkau lipat gandakan, berkati pekerjaan demi pekerjaan, usaha demi usaha, rumah tangga demi rumah tangga yang studi berkati. Berkati kehidupannya Tuhan, jemaat-Mu tidak kekurangan dalam segala sesuatu pun yang baik. Makasih Tuhan, pakai semuanya untuk pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera, ketahuilah engkau disayangi Tuhan Yesus. Tuhan membela hidupmu, Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau. Ingat janjinya, pegang janjinya. Karena kemurahan Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Raja, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.